Tadi yang sudah saya sampaikan Pak terkait dengan parkir non tunai, terus kemudian juga ada BRT. Nah, BRT apanya MRT ini Pak? Iya, iya. Nah ini aku pengen tahu nih supaya teman-teman Korkal Senior nanti juga paling tidak mereka punya gambaran. Oh gini loh gitu ya. Oh gini loh. Samarinda menuju kota peradaban itu bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas dari masyarakat. Masyarakatnya yang harus berubah juga. Selama ini kan kalau misalnya punya mobil banking, itu kan bisa saja digunakan. Oke. Baik itu dengan metode pembayaran QRIS. Oke. Kemudian ada aplikasi yang sering digunakan di parkir-parkir di seluruh Indonesia, namanya aplikasi Parki. Operator itu wajib memiliki KBLI 52215 di OSS. Kalau tidak memiliki KBLI itu ya tidak boleh juga. Itu yang kemarin kita temukan salah satu mall dari teman-teman perizinan mengeluarkan izinnya kepada itu, ternyata mall tersebut kan tidak memiliki KBLI 52215. Nah kemudian nanti setelah dari mall ini kan masyarakat sudah terbiasa bawa uang elektronik. Nah nanti kita akan masuk merambah ke tepi jalan. Nah di tepi jalan ini sendiri kita ada menggunakan 3 konsep nanti. Nah dalam perjalanannya ada kendala dalam pemeliharaannya, selain faktor alam juga faktor manusia. Faktor alam, apa tuh faktor alam? Faktor alam Angin, seperti petir, angin, pohon dan apa ini. Tapi yang lebih parah itu faktor manusia. Apa coba? Nah ini kabel kita dicuri. Nah, Buset, biar bubuhannya ini tahu juga Pak, harga dishub beli kabel tuh berapa Pak? harganya saat itu per meter kurang lebih 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Senior, di mana semua suara bisa didengar. Teman-teman boleh tepuk tangan dong. Ih, rame ya. Kalau kemarin kita ngobrol di luar studio, kali ini kita ngobrol di studio lagi. Dan teman ngobrolku hari ini lebih dari 1 orang. Dan ini orang penting guys. Hati-hati ya. Kalau teman-teman khususnya di Samarinda lah ya dan sekitarnya ngelihat pemberitaan atau berita-berita yang beredar gitu soal banyak hal, soal penertiban parkir, soal parkir non tunai. Ini parkir non tunai nih kayaknya juga jadi salah satu yang jadi perhatian karena kayak kalau aku ke mall kayak mana nanti aku bayarnya ya gitu tuh. Nah, untuk menjawab itu semua teman-teman, aku udah menghadirkan menghadirkan sosok yang pas untuk ditanya-tanya, ya nggak salah-salah lagi nih pasti karena 2 orang ini adalah yang paling tepat aku tanya. Sudah bersama saya Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Bapak Hotmarullitua Manalu. Agak susah Pak nyebutnya Pak ya. Izin Pak, betul Pak ya? Iya, selamat. Betul. Selamat malam Pak. Malam Mas. Malam. Kita baru ketemu Pak ya? Iya, baru ketemu. Tidak ada rekan saya di antara kita Pak ya? Dan selain itu juga kita kehadiran juga kepala bidang apa Pak, izin Pak? Prasarana. Kepala bidang prasarana. Nah, ini pas banget nih. Bapak Rijani. Ajidani. Oke. Itu dia. Terima kasih sudah hadir ke sini Bapak-bapak malam-malam ya. Habis ada kegiatan juga hari ini Pak ya? Iya, betul. Luar biasa. Saya agak takut nih, saya parkir sembarangan soalnya di depan. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan Pak terkait dengan parkir non tunai, terus kemudian juga ada BRT. Nah, BRT apanya MRT ini Pak? Iya. Nah ini aku pengen tahu nih supaya teman-teman Korkal Senior nanti juga paling tidak mereka punya gambaran. Oh gini loh gitu ya. Oh gini loh. Yang pertama mungkin saya mau tahu dulu soal parkir non tunai Pak. Kan kalau nggak salah per 1 Juli udah diterapin Pak ya, di Samarinda. Itu di Samarinda doang atau di seluruh kota Kalimantan Timur Pak? Aturan nasional? Itu Samarinda Aja Pak. Itu kebijakan dari pemerintah daerah masing-masing. Oh oke. Itu Samarinda doang tapi cukup bikin geger Pak. Karena penerapannya kan paling banyak di mall Pak ya. Iya, di pusat perbelanjaan. Dan Samarinda ini kan banyak satelitnya Pak kotanya Pak. Betul. Ada Tenggarong, ada Sangatta, ada Bontang yang mereka biasanya kalau mau ke mall, apalagi ini musim libur Pak, ke Samarinda. Pada nanya tuh, ini kenapa nih parkir non tunai ini? Gimana cara bayarnya gitu? Aku harus download aplikasi apa lagi? Harus download aplikasi baru atau enggak Pak? Kalau download aplikasi selama ini kan kalau misalnya punya mobil banking,
itu kan bisa saja digunakan, Oke. baik itu dengan metode pembayaran QRIS. Oke. Kemudian ada aplikasi yang sering digunakan di parkir-parkir di seluruh Indonesia, namanya aplikasi Parki. Oh, Parki, betul. Jadi pada saat masuk mungkin masih mengambil karcis parkir. Karcis parkir itu di scan Oke. dengan aplikasi Parki, jadi sudah dibayar. Nah, ketika keluar tinggal nunjukin pembayarannya. Namun hal ini sangat memerlukan waktu yang Iya, lebih jadi lama Pak ya. Oh, oke. baik itu QRIS, kemudian Parki, Dana, OVO, dan lain-lain. Makanya sekarang ini kami anjurkan kepada masyarakat yang berkunjung ke Kota Samarinda, masuk Kota Samarinda menggunakan uang elektronik. Uang elektronik. Apa tuh Pak uang elektronik itu Pak? Uang elektronik itu seperti kayak e-tol. Oh, e-tol. E-tol yang di Bank Mandiri, kemudian tap cash dari BNI, kemudian Brisi BRI, Oke. kemudian BCA Flash. Oh. Nah, jadi itu lebih simple. Oke. Ketika ditempel di parkir gate-nya, tidak perlu ngambil karcis. Tinggal di tap aja Pak ya. Ya, tinggal di tap, terus parkir gate-nya dibuka. Oke. Tidak perlu mengambil karcis. Jadi karcis itu ya di uang elektronik itu. Kemudian kita saat ini kan konsep kepada paperless. Oke. Paperless ini juga dalam rangka menunjang perubahan climate change, untuk mengurangi climate change. Nah, pada saat keluar juga kita tinggal tempel aja uang elektroniknya. Oke. Tidak perlu Nggak perlu nunggu karcis lagi Pak ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita masih pakai karcis, kadang-kadang karcis itu bisa hilang. Betul. Kemudian karcis itu bisa terlipat-lipat. Nah, pada saat keluar, nanti pada petugas men-scan itu kan memerlukan waktu yang lama. Oke. Itulah yang terjadi antrian-antrian. Jadi itu sebenarnya mempermudah masyarakat. Kemudian untuk akuntabilitasnya itu kan bisa lebih tercatat secara digital, dan ini sesuai dengan Permen Hub 76 tahun 2021 tentang transportasi cerdas. Nah, wacana ini memang sudah kita laksanakan mulai tahun 2022 April. Kemudian baru kita mulai 1 April kita panggil semua pengelola parkir, dan akhirnya udah ini nggak bisa kalau kita nggak bisa paksakan. Dan secara itu kita lihat sendiri ternyata izin-izin mereka belum ada. Izinnya nggak ada Pak? Yang mana nih? Ya, semua mall. Semua mall. Wah, sekarang ini kan kita waktu itu ada Undang-Undang Cipta Kerja yang mewajibkan melalui aplikasi website online single submit OSS. Oke. Nah, ini yang dipaksa, dan parkir dalam off street itu termasuk di resiko tinggi. Dan resiko tinggi itu harus mengacu di Permen Hub itu pemenuhan persyaratannya, kemudian jalur darurat harus ada, marka-marka, sprinkle. Nah, termasuk yang kemarin terjadi kebakaran di salah satu mall kan. Itu kan nggak ada sprinkle. Sprinkle itu kalau misalnya terjadi ada korban jiwa karena asap yang menggumpal, ya itu kan nanti pemberi izin yang salah. Makanya sampai saat ini juga gedung tersebut juga belum ada kita kasih izin. Selama sprinkle-nya belum selesai Izin itu keluarnya dari Dishub ya? Izin itu kita yang approve sebagai OPD pembina. Tapi penerbitannya nanti tetap dari DPMTSP. Dinas Perizinan. Ya. Oh gitu. Jadi tadi Bapak sempat nyebut soal mall nggak berizin parkirnya gitu Pak. Ya. Tapi sekarang udah berapa persen Pak yang udah berizin Pak? Yang baru saya approve 3 kemarin. Baru 3. Dari berapa mall di Samarinda Pak? Waduh, banyak. Waduh. Ada Robinson, ada SCP, ada Lembuswana, Big Mall, Mesra Mall, kemudian Lotte Mart, City Centrum. Nah, yang saya approve ada baru 3 Big Mall. Masih kurang 4 lagi ya? Belum lagi rumah sakit itu ada kan? Rumah sakit juga termasuk. Dan ternyata tadi pas saya parkir ini nanti kayak perlu Koran Kaltim ini memperluas lapangan parkir. Karena Koran Kaltim. Tadi saya pas parkir kan di rumah sakit Darjat. Iya, betul. Ternyata saya bilang sama Pak Didi ini sama Kabit kan, ini belum kita panggil ini. Itu kan pengelolanya kalau nggak ada Sekupak. Nah, jadi setiap operator itu. Oh, gedung di depan Pak ya? Iya. Panggil aja Pak. Setiap gedung itu operator itu kan wajib mengantongi izin. Sekupak ini kan secara nasional juga ada kan, mau di Jakarta. Tetapi izinnya di OSS itu per lokasi. Oh gitu. Termasuk yang kayak Big Mall kan Central Park, City Centrum, Central Park yang sudah kita approve sama Lotte Mart, Central Park. Jadi tiap itu harus punya izin.
tiap per titik, lokasi. Pak, ya? Iya. Oke. Itu yang nyatakan baru izinnya. Nah, kemudian kadang-kadang operator itu wajib memiliki KBLI 52215 di OSS. Kalau tidak memiliki KBLI itu ya tidak boleh juga. Itu yang kemarin kita temukan salah satu mall dari teman-teman perizinan mengeluarkan izinnya kepada itu ternyata mall tersebut kan tidak memiliki KBLI 52215. Dan kita lihat kemarin itu mall itu kerjasama dengan yang operator yang memiliki 5215. Seharusnya izinnya diberikan kepada yang memiliki KBLI 5215. Dan pajak parkir itu diambil dari operator tersebut, bukan dari yang pemilik gedung. Kadang-kadang kan pemilik gedung merasa itu gedungnya dia, terus langsung dia menjadi operator, nggak bisa. Dengan Harus pihak ketiga. Harus yang memiliki. Yang bisa punya saja KBLI itu, iya, Pak. bisa saja pemilik gedung memiliki asal mengurus KBLI 5215. Oh, oke. Siap. Wah, agak ribet juga ya urusan parkir orang, Pak ya. Itu parkir Ribet, offset. jangan sembarangan ikan parkir. Ribet loh. Karena berisiko juga, Pak ya, tadi, Pak ya. Kalau Iya, nggak memenuhi termasuk kriteria itu, Pak. standar risiko tinggi tuh. Risiko tinggi itu. Iya. Seperti tadi sprinkle tadi itu kan. Kalau ada Sprinkle itu apa sih, Pak? Sprinkle itu alat yang otomatis ketika terjadi kebakaran dalam gedung. Oke. Di atas itu langsung memuncratkan air. Oh, itu Wal. Tahu nih kan? Nah, jadi sekarang sebenarnya parkir non tunai yang disebut dengan parkir non tunai itu adalah penggunaan kartu e-money gitu, Pak ya. Iya. Tap cash dan seterusnya, Brizi dan seterusnya gitu, Pak ya. Jadi bukan scan QRIS, bukan. Itu termasuk juga Bagian dari non tunai. Cuma kan kita menganjurkan pakai uang elektronik itu karena lebih simpel, Lebih cepat juga, Pak ya? Waktunya. Iya, kalau kita pakai QRIS kan harus scan lagi, petugas scan, terus kita juga harus melalui mobil banking, kita buka lagi mobil bankingnya atau Dana Auto OVO, scan lagi. Itulah yang terjadi antrian. Oke, yang bikin aku penasaran, Pak, kenapa harus non tunai, Pak? Ya supaya tercatat semua transaksi parkir. Ya kita bisa saja berpikir pajak parkir itu kan nanti dipungut dari operator. Bisa saja kalau masih cash, permainan-permainan yang negatif itu mesti ada terjadi. Bisa saja itu Permainan kan. negatif itu gimana, Pak? Bisa diubah-ubah kan? Bisa diubah. Kalau Oh, sudah- misalnya sehari cuma dapat 10 Sehari gitu. 10 ya. Ternyata yang dilaporkan cuma 5. Kan itu Ada yang bisa. kayak gitu, Pak ya? Ada yang nggak tahu kan kita, kita untuk menghindari hal-hal kayak gitu, Oke. maka kita semua harus langsung cashless atau non tunai, sehingga uang itu langsung masuk ke rekening bank pengampun. Oke, dan itu masuknya ke pendapatan daerah gitu, Pak ya? Iya, nanti kan sekarang apalagi pajak parkir kan cuma 10% dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 APBD. Pajak parkir. Nah, saya bilang sama pengelola mall, sudah dikurangi loh 20%, saya bilang. Masa 20% kalian nggak bisa nyewa alat untuk yang bisa mengakomodir IT-nya. Itu dia. Tuh, teman-teman. Jadi ternyata dari parkir doang bisa membantu keuangan daerah gitu, Pak ya? Iya, Membantu bisa. keuangan pemerintah gitu, Pak. Iya. Tuh, teman-teman. Nah, kalau yang parkirnya di luar mall gimana, Pak? Nah, parkir dua mall itu makanya kemarin saya coba kita mulai dari mall dulu. Nah, kemudian nanti setelah dari mall ini kan masyarakat sudah terbiasa Oke. bawa uang elektronik. Nah, nanti kita akan menambah ke tepi jalan. Nah, di tepi jalan ini sendiri kita ada menggunakan 3 konsep nanti. Pertama parkir berlangganan. Itu kan nanti Parkir apa, Pak? berlangganan. Berlangganan, oke. Nah, itu kendaraan roda 2 400.000 per tahun, roda 4 1 juta. Nah, itu pendaftarannya ada di website yang di Dinas Perhubungan. Oke, ada Pembayaran nanti. Kalau ada nanti kita taruh sini, Pak ya. Iya. Sini. Nanti kita sampaikan. VA bisa pembayaran non Virtual VA, account, Pak ya. virtual account. Oke. Nah, ketika sudah membayar, nanti mereka akan mendapatkan kartu parkir berlangganan yang dalam bentuk RIVD. Kemudian dapat stiker juga yang bisa ditempel di kaca mobil atau di kendaraan. Oke. RIVD itu sendiri bisa kita langsung kepada handphone yang punya NFC. Oh ya. NFC. Jadi bisa langsung dibaca platnya, mobilnya warna apa, Oke. nopolnya berapa, jenis kendaraannya apa, dan pemiliknya berapa. Itu satu konsep parkir berlangganan. Berlangganan. Kedua, pada saat ini kita juga dengan menggunakan ini sudah berjalan di sekitar 40 titik daerah Pengendali Ponorogo, Indatula, Panglima Batur, itu menggunakan dengan alat. Nah, alat ini juga kami sewa dari Central Park.
Nah itu tinggal masyarakat yang meminta mau bayar QRIS. Ini tinggal sekarang masyarakat mau nggak berubah. Karena ke Samarinda menuju kota peradaban itu bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas dari masyarakat. Masyarakatnya yang harus berubah juga dari pola kebiasaan yang cash. Betul. Kita ubah jadi cashless. Kemudian ya jangan mau cash terus. Kan kita mau bagaimana mau kota Samarinda menjadi kota peradaban. Kemudian jangan selalu menyalahkan pemerintah. Nah itu Pak. Ya. Dengar ribuanmu nih. Kenapa Pak? Ya, menyalahkan pemerintah kayak kemarin. Contoh salah satu berita yang kita dengar apa tuh yang parkir di tepian yang diminta 10.000. Itu kan kita yang di taman di depan Islam Iya, Center. betul Pak. Betul. Itu kan dari DLH kan sebenarnya itu kan hanya tempat duduk-duduk, bukan tempat parkir. Nah, habit kita ini di mana ada tempat kegiatan di situ juga parkir sepeda motor. Tidak mau membiasakan sendiri sekarang untuk jalan kaki. Nah, kebetulan memang tidak ada kantong parkir sana, ya kita coba lah masyarakat itu lihat mungkin di lapangan Islamic Center bisa diparkirkan kendaraannya terus tinggal jalan. Dan sekarang makanya program pemerintah kota melalui Pak Wali Kota tentang Citra Niaga itu kan untuk mengubah habit masyarakat jadi pejalan kaki, termasuk nanti Teras Samarinda yang di Kadang ini ya. Dan itu juga nanti Teras Samarinda tuh saya waktu pernah rapat pertama kali ikut itu, tapi sekarang nih saya kurang tahu nih konsepnya gimana. Nanti sepanjang jalan Slamet Riyadi, Gajah Mada dan Yos Darso tuh ada kantong parkir di area mungkin di pergudangan satu, di sisi hilirnya satu, sehingga masyarakat yang masih mau menggunakan kendaraan pribadi itu bisa kita kenakan retribusi pengendalian lalu lintas. Itu yang belum bisa kita jalankan di pemerintah Retribusi kota. pengendalian lalu lintas. Iya, seperti jalan berbayar. Oh, teknisnya gimana tuh Pak? Kalau Teknisnya- masuk situ harus bayar dulu gitu. Iya. Wah, keren tuh Pak. Nanti kita bayar tinggi. Tapi dengan catatan sepanjang jalan itu sudah ada angkutan umumnya. Ini yang Oh, yang itu dengan yang belum Pak ya? BRT, ya. Oh. Kita tidak bisa menerapkan pengendalian retribusi pengendalian lintas kalau tidak ada angkutan. Nggak ada solusinya gitu. Kalau sekarang belum ada solusinya. Iya. Oh, oke. Sebelum ke BRT Pak, tadi soal parkir itu kan tadi kan Bapak bilang ini kan mengedukasi warga Samarinda. Tapi yang mau saya highlight adalah bahwa Samarinda adalah gula gitu Pak. Untuk semut-semut dari kota-kota lain. Nah, daerah sekitarnya itu Pak. Artinya kenapa ini episode jadi penting buat bubuanmu? Ya. Ini bukan cuma buat warga Samarinda Pak ya. Siap. Ini bubuan-bubuanmu dari Tanah Hulu. Dari Kutai Kartanegara ya kan, yang mau ke Samarinda mau ke mall nanti bingung ya kan karena kawal bayar cash lagi. Nah, siapin memang nih tap cash ya Pak ya. Iya, betul. Brizi, Imani Mandiri dan seterusnya. Tuh kalau mau dapat cek aja ke bankmu masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua tadi soal kebiasaan untuk parkir di tempat yang semestinya. Iya. Gitu Pak ya. Nah, tadi kan Bapak sebut soal kantong parkir tuh. Kita udah punya berapa sih Pak yang kantong parkir yang bukan swasta gitu? Ada nggak Pak? Bukan swasta, belum ada. Belum ada. Yang kita rencanakan ya sekarang ini ya Plaza 21 kan yang Plaza sudah 21. diteruskan Pak Wali. Nah, dari Plaza 21 sendiri harus kita rubah konstruksinya. Dan ini kan memerlukan waktu penilaian asetnya. Apakah kalau dihancurkan kan ada nilai aset yang nah itu yang harus kita sampaikan ke PUPR. Berapa lama Pak kira-kira sampai itu bisa dipakai Pak? Nah itu kurang tahu Pak. Tergantung dari anggaran sama Tergantung dari PUPR. anggaran. Dan itu makanya ada mungkin di perubahan nanti kita coba usulkan Pelikan Cross. Itu salah satu fasilitas keselamatan jalan yang untuk lebih memberi jaminan keselamatan, keamanan bagi pejalan kaki. Jadi Pelikan Cross itu ini kan Citra Niaga sudah dibangun. Siap. Nah, siapa tahu ada pengunjung penginap hotel dari Mercury Ibis mau menyeberang situ kan. Banyak tuh Pak biasanya. Itu nanti kami kasih zebra cross terus dikasih model-model jenis lampu api Untuk traffic nyebrang. light ya. Jadi penumpang masyarakat tekan tombol dulu. Kasih bata Pak biasanya Pak. Lain. Ditekan lalu dia langsung lampunya merah. Jadi langsung bunyi nit. Nah, Baru itu ada bisa waktunya. Mungkin kita kasih 15 detik atau 10 detik. Kayak di Korea Pak ya kata ini kan. Ya. Yang perlu diperhatikan juga sistem berlalu lintas itu pertama yang paling kita hormati adalah pejalan kaki. Pejalan kaki. Itu pejalan kaki paling kita hormati. Kita belajarlah dari
negara-negara asing. Waktu salah satu konser waktu di Jepang itu di perempatan, padahal sudah lampu hijau tuh, Ya. tapi ada orang yang jalan kaki tanpa pelikron cross, itu tetap aja berhenti dia, Ah. tetap dia menghormati pejalan kaki. Kalau di Samarinda berhenti juga, Pak. Keadaan. Tapi Bapak kok gitu, Pak. Iya. Nah, itu soal kantong parkir, Pak. Nah, tapi yang saya penasaran juga terakhir kali itu saya waktu itu lagi di ini, Pak, lagi di salah satu mall lah di Samarinda, di Jalan M Yamin gitu. Nah, iya. Nah, kemudian pas saya keluar, tiba-tiba ada rame-rame nih petugas di sub nih, Pak, LLAJ. Ada penertiban dan seterusnya. Kemudian ada cekcok dan seterusnya. Yang aku penasaran, Pak, apakah tim teman-teman di sub ketika turun itu didampingi oleh tenaga khusus yang ya kan karena berisiko, Pak, ya kan bisa jadi ini preman atau apa seterusnya. Pernah nggak, Pak, kejadian-kejadian kayak gitu, Pak? Pernah aja kita hadapin di Anggi sama di Kayak apa caranya? Maksudnya apakah training masuk di sub harus belajar pencaksilat dulu? Atau gimana, Pak? kita percaya diri, kita Percaya diri. pegang aturan, kan kita kerja atas nama dinas kan. Oke. Resiko ya itu ya. Iya, itu di Anggi ya. Mau dipotong tangannya. Sampai mau dipotong tangannya, Pak. Iya tuh ada ancaman itu. Wow. Tapi kalau Bapak sendiri gimana, Pak? Sebagai orang yang bertanggung jawab atas penertiban itu. Ya biasa saya ikut turun sendiri. Turun langsung, Pak, ya? Iya. Wow. Pernah diancam nggak, Bapak sendiri? Misalnya itu yang diancam tuh itu yang ikam tertibkan tuh mobil bos itu, mobil jenderal itu. Kan ada tuh bang. Nggak ada, Pak, ya? Di SMP kemarin bapak ditandai mukanya. Tukang parkir. Oh iya. Tapi Nggak takut, Pak, gitu, Pak? enggak, biasa aja. Oke. karena ini bekerja atas nama negara gitu, Pak. Iya, Dan betul. untuk kebaikan bersama. Nah, itu Pak. Penting tuh. Nah, selanjutnya ini soal tadi BRT. Nah, BRT itu apa sih, Pak, sebenarnya, Pak? BRT itu bis rapid transit. Bus Rapid Transit. Iya, Apa jadi tuh artinya itu, Pak? moda angkutan umum massal. Mm-mm. Nah, BRT ini dengan menggunakan bis, moda transportasinya moda bis. Nah, ini yang kita usulkan sejak tahun 2023 sudah ada FS-nya. Kemudian 2024 kita coba, mungkin belum jadi prioritas. Oke. Dan sejak di Februari kemarin waktu Pak Presiden Jokowi meresmikan terminal Samarinda Seberang, itu sudah memberikan arahan Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda menjadi kota macet, semua macet. Dan ini kalau tidak disediakan ini, ketika IKN nanti sudah betul-betul operasi, Oke. pasti kunjungan mereka antara Samarinda dan Balikpapan. Balikpapan, betul. Belum lagi bandaranya semua nanti ketika baik itu kontraktor ataupun PNS dari Aceh, dari Papua, Betul. Dengan mau jumlah jutaan gitu, mau Pak, ya, koordinasi banyak, ke kantor kementerian kan, pastinya kalau penuh di Balikpapan ya Samarinda. Oke. Dan ini kalau tidak ada angkutan umum yang terintegrasi, termasuk angkutan umum massal, ya kita bayangkan saja kota Samarinda dan Balikpapan macetnya luar biasa. Oke. Sederhananya kayak gimana tuh, Pak? Apakah kayak MRT di Jakarta atau gimana? Lain kita nggak seperti moda bis Transjakarta. Oh, seperti Transjakarta. Iya. Oke. Dan itu kami usulkan ke pimpinan, kita pakai BRT yang konsep by the service. Saat ini semua sistem beli layanan. Oke. Nah, beli layanan itu jadi pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana untuk membeli bis. Oh gitu. Pihak ketiga berarti, Pak? Pihak ketiga, Oke. kita hanya bayar rupiah per kilometer. Oke. Dan itu perlu kita dampingi dengan manajemen pengawasan yang istilah ikut membantu kita. Betul nggak jalan bisnya ini jalannya sesuai dengan koridor, Oke. kemudian SPM standar pelayanan minimal, suhu di luar misalnya anggaplah di Samarinda pernah 35 derajat Celcius, Kurang lebih segitu. kita mau minta di dalam bisnya 24 derajat Celcius bisa. Oh. Kemudian di dalam bis itu nanti ada CCTV-nya memantau juga kepada drivernya, apakah drivernya merokok atau tidur. Betul tidur nanti kan dari command center ya saya, bangun, nah itu mengingatkan. Kemudian kita juga nanti ada aplikasi
yang disampaikan kepada masyarakat, misalnya yang di dalam bis, Anda dalam waktu berapa menit akan tiba di halte ini. Wih, gokil. Kemudian yang bagi masyarakat yang ingin menunggu bis, itu juga nanti bisa lihat nanti ada Jadwalnya gitu. ya, Play Store-nya. Oh, oke. Itu yang kita usulkan. Nah, kemarin keputusan Pak Wali memang akan berbasis listrik. Nah, berbasis listrik ini juga kita akan maksudnya bis listrik gitu. Iya. Wow. Supaya dapat kita tidak pusing lagi terkait dengan BBM subsidi. Ya, itu kan kuota BBM subsidi dari tahun ke tahun kan berkurang. Betul. Dengan ada bis listrik. Nah, memang bis listrik ini kan dalam proses perkembangan, dalam arti uji coba semuanya. Sedangkan kita Kota Samarinda kan banyak tanjakan-tanjakan. Iya, Nah, ini juga yang perlu diperhatikan. Ini makanya kemarin mungkin dalam beberapa saat akan datang tim melihat apakah bis listrik yang di ruas jalan atau trek ini bisa jalan apa tidak. Karena kan ketika tanjakan itu kan lebih baik melakukan listrik daripada jalan lurus. Kalau Jakarta kan kita lihat sendiri Lebih banyak landai. yang lurus Pak ya. Ya, betul. Nah, itu vendornya udah ada Pak atau belum? Itu kan baru kita sampaikan studi. Oh, baru FS. Oke. FS-nya sudah ada. Oke. Nah, tinggal nanti keputusan dari pemerintah kota pimpinan apakah itu beli bis atau Bakal ada jalur nggak Pak? Jalur khusus? jalur gitu? ada. Oh, oke. Nggak ada jalur khusus. Oke. Tetap jalur yang umum. Yang existing? Iya. Oke. Cuma nanti strategi-strategi yang kita buat, misalnya kita buat ganjil genap. Nah, jadi ruas jalan jadi kalau nggak ada punya mobil genap ya udah naik angkutan umum. Bakal berlaku tuh di Samarinda Pak ya? Iya. Ih, siap-siap Wal, buat ganjil Wal. genap. Dari sekarang memang daripada ketemu Pak Manali kan karena nyaman kan ya kan Pak? Atau satu ruas jalan kita bebaskan dari ini, tidak boleh ada parkir baik mobil atau motor. Oke. Jadi yang bisa lewat angkutan umum. Nah, itu bisa juga strategi-strategi itu. Atau nanti kita usulkan ke Pak Wali, ada one day public transport dari pemerintah. One day public transport. Itu bakal whole city atau daerah tertentu aja Pak? Iya, Whole City. Whole city. Wow. Tapi Sampai sambutan Pak ya? kita mulai dari pemerintah Kalau kota. jalan, Kita mulai dari pemerintah kota. Oh, mulai dari pemerintah kota. Iya. Oke. Itu dia BRT Pak ya? Iya. BRT. Kira-kira optimis Bapak bisa mulai berlaku kapan tuh Pak? Mulai jalan. Sebenarnya mulai tahun 2024 saya ingin berharap itu Harusnya tahun ini, Pak ya? Mimpi orang perhubungan nanti harus punya angkutan BRT, umum. betul. Karena sudah jelas di Undang-Undang 22 tahun 2009 itu menjadi pemerintah pusat daerah tuh wajib menyediakan layanan angkutan umum. Oke. Kenapa wajib menyediakan angkutan umum? Karena ya tadi kalau tidak ada layanan angkutan umum, semua masyarakat akan memilih kendaraan pribadi. Betul. Jadi ini akan menimbulkan kemacetan. Oke. Mau bilang katanya memperlebar jalan. Kalau kita solusi memperlebar jalan itu ya solusi hanya untuk mengundang masyarakat lagi beli kendaraan pribadi. Tapi tidak memanage demand daripada Betul. jumlah kendaraan. Karena biasanya jalannya makin lebar, beli lagi mobil Iya, satu lagi gitu Pak itu. jadi Pak. Padahal pajaknya udah gede tuh Pak ya. Iya, Emang betul. kayak orang Samarinda Pak. Nah, kalau nggak buat gambaran juga Pak, kira-kira tarifnya bakal gimana tuh Pak? Nah, tarifnya itu kita kalau hasil studi itu salah satunya itu satu trayek itu ada 20.000 per kilometer. 20.000 per kilometer. Tapi itu harus disubsidi memang. Mahal sekali Pak kalau 20.000 Iya, per kilometer Pak. itu hasil studi kita biaya operasi kendaraan. Tetapi karena ini kita semua nanti sekarang ini di seluruh Indonesia pasti angkutan umum subsidi. Subsidi. Pihak ketiga swasta operator itu nggak akan mau menyediakan angkutan umum, makanya wajib subsidi. Kadang-kadang teman-teman tanya kenapa subsidi itu kan hanya untuk berlaku kepada masyarakat ekonomi kecil. Enggak, saya bilang semua masyarakat kondisi transportasi harus disubsidi. Harus disubsidi. Kenapa harus disubsidi? Supaya mengurangi kendaraan pribadi. Betul. Ketika kendaraan pribadi berkurang, subsidi APBN terkait dengan bahan bakar fosil itu juga akan berkurang. Kemudian belum mengurangi polusi udara, terus mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas. Dan tingkat kecelakaan lalu lintas sendiri palingnya adalah roda 2. Roda 2 tuh kita lihat kemarin tuh ada kecelakaan tunggal, ada juga yang perilakunya suka-sukanya langsung motong. Itu yang sering terjadi. ya, dan itu di seluruh dunia tingkat kecelakaan itu paling tinggi adalah sepeda motor. Roda 2 Pak. Roda 2. Oke. Dan kalau misalnya itu berlaku kan tadi ada beberapa yang dilakukan ya, misalnya kantong parkir, kemudian BRT. Itu secara kasar itu bisa mengurangi berapa persen tuh Pak masalah-masalah itu? Yes, kita
Kalau mungkin sekitar 30-40% lah 30-40% dari tahap awal ya. Oke. Tapi kalau sudah masyarakat mencintai angkutan umum, Nah, mungkin itu mencintai angkutan umum dan budaya berjalan kaki, Pak. ya betul. Ah. Nah, sama kita mungkin berhitung ya, kita sebagai kepala rumah tangga ataupun sebagai mahasiswa atau pekerja, Iya, betul. itu anggaplah pendapatan kita 1 juta 1 bulan. Itu 25-30% itu pasti ditransport. Bensin. Ya kita sadar nggak sadar tuh ditransport, Betul, Pak. iya kan? Iya. Mau beli BBM, parkirin lagi apa. Makanya inilah subsidi uang pemerintah tuh yang diberikan kepada masyarakat untuk mengurangi pengeluaran daripada tiap harinya atau tiap bulannya di keluarga. Karena transportasi itu kalau dibentuk secara terintegrasi kemudian nyaman, aman, itu membuat masyarakat sejahtera. Oke, betul. Itu ada kalau kita kaji memang itu karena kita bisa mengurangi pendapatan pengeluaran dari suatu. Nah, pengeluaran semakin berkurang kan semakin baik kita bisa saving kan. Iya, betul. Nah, itu kesejahteraan yang tidak bisa dihitung yang enggak disadarin masyarakat. Oke, itu Wal, dampaknya gede banget Wal, dari ikan beli bensin aja. Belum lagi beli bensin yang ngantri, Pak. Iya, betul. Waktu tuh. lagi Motong jalan dan seterusnya, ribut akhirnya, Pak. Hari ini katanya habis penertiban pelabuhan, Pak ya? iya, betul. Apa itu Pak yang bisa diceritakan Pak dari penertiban pelabuhan? Penertiban pelabuhan. Jadi itu pelabuhan memang dalam rangka pembangunan teras Samarinda kedua. Teras Samarinda kedua. Iya. Oke. Dan itu kita lihat pelabuhan itu adalah pelabuhan pelayaran rakyat. Oke. Dan sejauhnya dari aturan memang harus masuk dalam kategori dimasuk ke pelabuhan Pelindo Samarinda. Oh, oke. Kemarin kita kasih opsi di Harapan Baru dan Sungai Kunjang. Dipindah maksudnya Pak ya? Atau Lojanan, iya. Pertama kalau Sungai Kunjang itu dia sedimentasinya tinggi, kemudian Lojanan ini kan Lojanan sedang dalam proses pembangunan. Harapan Baru itu juga sedimentasinya tinggi dan di situ juga ada kapal-kapal ponton batubara yang menunggu antrian pengolongan. Pengolongan. Dan itu tidak bisa juga. Nah, setelah kami lihat lagi aturannya Permen 40 tahun berapa itu kategori pelayaran rakyat itu masuk kapal tipe laut. Dan kapal tipe laut ini kita arahkanlah akhirnya ke Pelindo. Dan tadi sudah kita koordinasikan ke Pelindo dengan KSOP. Ada slot untuk tempat mereka sandar dan itu tinggal memperbaiki jeti-jeti. Dan akhirnya tadi kita koordinasi dengan masyarakat di sana, ya mereka bersedia pindah. Bersedia Pak ya? Ya, terakhir tadi sore, Alhamdulillah. proses perbaikan di sana tuh mungkin baru selesai besok siang jam 2. Jadi kalau nanti ada kapal mereka langsung arahkan ke sana. Oh, udah geser gitu. Iya, ini tinggal melakukan pembongkaran kapal-kapal yang sudah datang. Oke. Kalau urusan pelabuhan ini lebih sederhana Pak atau lebih rumit daripada jalan? Sama saja. Sama saja Pak ya? Sama saja, kirain lebih sederhana Pak. Iya Pak, sama ini Pak, kan saya warga Sambutan Pak. Saya warga Sambutan dan setiap kali pulang ke sana tuh kalau saya suka menggambarkannya gini Pak. Kalau dari kota ini kan hangat Pak. Begitu masuk ke wilayah Samarinda Ilir kemudian Sambutan, itu turun dari Gunung Mangga itu Pak. Turun ke sana tuh udah mulai kayak ini. Kalau dulu ada film Talokan gitu Pak. Kayak masuk ke dunia lain gitu Pak. Karena apa? Gelap Pak. Ada gelap. Nah, ada solusinya nggak sih Pak itu Pak? Ya kalau gelap kan pasti lampu jalan. Ya. Nah, terkait lampu jalan itu ya kita lihat sendiri lagi jalannya jalan nasional, provinsi atau kota. Kalau jalan nasional atau provinsi kita harus minta izin dulu kepada mereka. Kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Tapi kita berpikir ini kan untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan keselamatan masyarakat. Ya kami koordinasi ke mereka. Ya kalau memang tidak teranggarkan di pusat maupun di provinsi, maka kita lah yang minta anggarkan. Kalau yang ngurusin urusan begitu siapa sih Pak di desa Pak? Maksudnya apakah ada bidang khusus? Ada Pak Haji Dani nanti. Pak Haji. Silakan Pak. Gimana itu Pak? Maksudnya kayak gini Pak, kan sesederhana kayak warga nggak mau tahu Pak, ini provinsi kah, ini Pemkot kah, kada peduli Pak. Yang penting ulun bulik ini gelap Pak. Kemarin ada begal lah misalnya gitu kan Pak. Kalau misalnya jalanan gelap tuh gimana Pak? Ada masalah apa sih sebenarnya Pak? Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, awalnya sebelum keluar peraturan gubernur, nomornya saya lupa, itu jalan Sultan Sulaiman. Sulaiman, betul. Ini jalan provinsi. Oke. Tapi kemarin kami berkoordinasi dengan
di subprovinsi dan PUPR provinsi bahwa masyarakat kami yang tinggal di daerah itu sudah padat. Betul. Nah, artinya transportasi ataupun lalu lintasnya sudah lumayan padat. Sudah tinggi Pak. Nah, Kota akhirnya kami minta izin kemarin. Iya. Minta izin untuk melakukan pemasangan PJU di sana. PJU apa Pak? Lampu penerangan jalan umum. Oh, penerangan jalan umum. Oke. Alhamdulillah disetujui sama mereka. Oh, siap. Dalam perjalanannya keluar pergub terkait kewenangan jalan. Akhirnya Jalan Sutoleman sekarang sudah diserahkan ke provinsi. Jalan kewenangan kota. Oh, kota. Jadi saat kita mengajukan itu dan melakukan pekerjaan di perjalanan itu jadi jalan kewenangan kota. Kewenangan kota. Nah, ini kita pasang dalam masih hitungan progres ini. Sedang dipasang Pak ya? Iya. Soalnya Ulun ada ngeliat tuh Pak yang ada lampu-lampu solar cell tuh Pak ya? Itu atau lain lagi? Bukan. Oh, bukan. Kita yang LED. Nah, Oh, yang LED. LED dengan lampu 90 watt itu kurang lebih 50 hampir 60 titik. 60 titik dari Jalan Sultan Sulaiman. Iya, kan nyambung dari arah Makroman nih. Makroman sudah lebih dulu dipasang dan ini nyambung. Nah, ke arah kota berarti. Ke arah kota. Oh, justru malah yang dipasang di Makromannya dulu. Makroman sudah 2 tahun yang lalu. Oh, gitu. Dan ini nyambung lagi ke arah. Oke, pantesan yang di arah sambutan itu yang gelap tuh Pak biasanya, Pak. Nanti berikutnya baru yang dari turun Gunung Manggah itu sampai ke sampai ke yang titik yang selesai di Makroman. Yang dekat longsor itu. Oh, iya betul. Ya. Nah, kalau di kota kan juga ada beberapa yang juga gelap Pak ya. Saya harus jujur aja nih Pak. Di beberapa titik tuh ada yang gelap nih Pak. Misalnya kayak di Panjaitan. Nah, itu ada beberapa titik yang gelap gitu. Nah, biasanya titik-titik yang kayak gitu kan jadi mohon maaf jadi sarang penyakit sosial gitu Pak. Teman-teman jadi punya tempat untuk nongkrong di tempat yang gelap-gelap gitu. Ya saya nggak ngerti sih mereka ngapain gitu Pak. Tapi itu kemudian menjadi jadi sesuatu yang menimbulkan hal-hal negatif lah gitu. Nah, penanganannya gimana? Jadi kita memetakan juga seperti di daerah Panjaitan, kemudian daerah Pemnur, kemudian Juanda, ini adalah PJU yang sudah dipasang beberapa tahun yang lalu. Oh gitu. Nah, dalam perjalanannya ada kendala dalam pemeliharaannya selain faktor alam juga faktor manusia. Faktor alam, apa tuh faktor alam? Faktor alam. Angin, seperti petir, angin, pohon dan apa ini. Tapi yang lebih parah lagi faktor manusia. Apa coba? Nah, ini kabel kita dicuri. Nah, buset. Nah, kabel dicuri Pak? Dicuri, kita baiki hari ini, besok dicuri lagi, baiki hari ini, besok. Oh, parah buat ikam nih. Jadi sambung. Emang kabel itu ada yang beli Pak atau gimana? Ya memang katanya sih kalau kabel yang isinya tembaga itu kabel isi tembaga itu lumayan. Okay. Itu lumayan lah artinya kalau dijual. Berarti. Nah, jadi ke depan ini memang sekarang ini karena posisinya putus nyambung, kena hujan sedikit dia bisa ada korsleting. Konslet. Wow. Nah, ke depannya ini sudah kita ajukan untuk anggaran untuk rehab instalasinya untuk beberapa jalan tadi termasuk di Ahmad Yani, kemudian Ahmad Yani betul Pak. Panjaitan, kemudian Pemnur. Banyak juga Pak ya. Termasuk Juanda. Jadi kabelnya harus kita rehab sebab sudah putus sambung. Nah, itu LPJU apa orang pacaran Pak? Siapa putus yang? Iya. Nah, sorry nih Pak, biar bubuhannya nih tahu juga Pak, harga Dishub beli kabel tuh berapa Pak? Harganya saat itu per meter kurang lebih 235.000 per mahal banget Pak. 200.000 per meter. Kan kalau dia jual lagi pasti nggak mungkin segitu Pak, pasti lebih murah ya. Parah banget. Nah, artinya kalau ada banyak titik berarti anggarannya juga makin besar Pak. Ya. Jadi karena hitungannya per meter, kemudian sekarang ini dengan sistem e-katalog ini per titik itu sudah lengkap tiang, lampu, kabel. Berapa tuh Pak biasanya Pak per titik Pak? Itu kalau di median itu untuk yang ketinggian 9 meter itu di e-katalog itu kurang lebih 33 juta per titik. Per titik 33 juta? Iya. Untuk yang 2 lengan itu di median. Bayangkan uang hikam mencuri dengan nominal mungkin di bawah 1 juta, merugikan negara 30 juta buatmu. Ini bisa ditangkap gak sih Pak? Itu kriminal kan sudah Pak ya? Kemarin pelakunya tertangkap. Oh, sudah yang ketangkap? Ya. Oke. Orang mana itu Pak? Ya, orang Samarinda lah. Orang Samarinda juga. Oh, parah memang buatmu nih. Waduh. Nah,
next setelah diperbaiki ada nggak caranya Pak supaya nggak dicuri lagi, dikasih apa gitu misalnya Pak? Ya memang sekarang ini seperti contoh yang terbaru kami pasang di daerah Ripadin, kan ex pencurian juga yang HAM Ripadin, Sampai Seberang Pak ya? Oke. Dan yang itu kabel tanamnya kita cor pakai semen. Oh oke. Ditanam di tanah, dicor di semen. Dicor, ya. Kalau masih dicuri parah memang buatmu. Selain itu Pak, mungkin apakah ada mungkin dipantau CCTV atau mungkin dibacakan doa tertentu biar gak dicuri? Gimana sih Pak? Sementara ini memang di sub ada CCTV, tapi karena jumlahnya terbatas memang difokuskan untuk titik-titik macet di persimpangan-persimpangan. Oh oke. Bukan untuk Pak ya, untuk kabel Pak ya. Oh tapi fokusnya nggak untuk kabel. Iya. Oke. Tapi memang kalau kabel itu kan berarti orang udah tahu bahwa ini kalau ku buka ini bakal bisa bisa ku jual, ku ambil untuk untuk dijual lagi gitu. Edukasi ke masyarakat nggak ada Pak? Ada. Jadi kemarin tapi sebelum kejadian juga kami ada edukasi. Setelah pemasangan di Ripadin tuh kan kami berkomunikasi lah dengan masyarakat situ bahwa petugas yang melakukan perbaikan dilengkapi dengan atribut di sub. Ada jaket, ada rompinya, ada topinya gitu. Selain kalau tidak ada jelas identitasnya, berarti itu cepat laporkan ke kami. Oh gitu. Oh karena kadang-kadang pura-pura baikin gitu Pak ya? Iya. Oh memang parah bubuanmu ini. Pura-pura baikin malah diambil kabelnya bawa pulang ya? Terus ada 112 yang kita sampaikan juga. Oke. Dan kalau misalnya nih Pak, nih Ulun lagi pulang malam ya kan, pulang dari sini gitu malam ke sambutan, tiba-tiba Ulun lihat ada orang bongkar kabel, ngelapornya kemana Pak? Nah 112 atau langsung ke polisi 109. Bisa juga Pak ya? Bisa. Aman tuh Pak ya yang ngelapor Pak ya? Takutnya ngelapor didatangin tadi Pak. Tapi mungkin ini aku mau ngasih imbauan sederhana lah, ini nggak perlu Pak Kepala Dinas lah ini. Parah buanmu kalau ngambil kabel tuh. parah. Karena itu kerugiannya satu titik 33 juta Pak ya. Wow. Ngaco. Tapi ini sudah dianggarkan lagi untuk segera dipasang. Kapan tuh Pak kira-kira? Rehabnya juga diusulkan. Oke. Ada target untuk Samarinda terang gitu-gitu nggak sih Pak? Ada Pak di 2025 kita harus terang. 2025. Oke. Sesulit itu berarti Pak. Sampai nunggu setahun. Atau gimana Pak? Jadi kalau kebutuhan PGU kita untuk seluruh kota ini kan disub kewenangannya untuk jalan utama nih. Oke. Jalan utama atau jalan arteri. Jadi seluruh jalan kita ini jumlahnya 176 ruas. 176 ruas. Nah, 121 kewenangan kota, 40 ruas kewenangan provinsi, 15 ruas kewenangan nasional. Oh siap. Nah, jadi baik kewenangan nasional atau kewenangan provinsi itu kami berkoordinasi. Alhamdulillah dari provinsi dapat bantuan BenQ seperti tahun ini. Untuk ruas Kebun Agung itu melalui bantuan provinsi. Itu kurang lebih hampir 100 titik itu di 100 titik di daerah Kebun Agung, dari ujung simpangan sampai ke dalam. Oke. Pak, kalau misalnya gini Pak, izin saya potong. Kalau warga merasa bahwa ini kenapa sih lampu depan rumahku nih gelap banget nih, kadang menyala nih beberapa tahun nih, bisa kemana Pak ngelapornya Pak? Ya bisa ke Disub lah. Langsung ke Disub? Ya. Ada Instagram atau apa gitu? Jadi kalau di Disub sekarang Pak ya sudah ada aplikasi namanya Sister. Tapi Sister? Iya. Ada di Play Store tuh Pak ya? Ya, sistem informasi Samarinda Terang. Oh oke, keren namanya, sistem informasi Samarinda Terang. Begitu ada lampu yang sudah terpasang mati itu bisa ada barcode-nya sini, bisa langsung bisa di-scan? Ya, melaporkan titik koordinatnya. Wah, ingat Pak. Aplikasi apa? Ulangi Pak namanya Pak? Sister. Nanti kita taruh di sini ya. Linknya ya di deskripsi ya. Nanti saya taruh. Ini penting. Karena lampu nih, bahaya banget Pak, penting banget. Nah, jadi kalau saya bisa lanjutkan dari kebutuhan Samarinda nih, sekarang ini tersisa kurang lebih 20% yang harus kita terangi. Dari 170 titik tadi, 121 jalan kota, 40 jalan provinsi, 15 jalan nasional. Nah, 20% tadi kurang lebih 36 ruas jalan yang belum kita pasang PGU-nya. Masih ada 36 ruas jalan lagi. Perlu duit berapa itu Pak? Ya kurang lebih 1, 2, 3 M? Lebih. Kalau titiknya kurang lebih 1.000, 1.300-an itu kurang lebih
mungkin 40 atau sampai 50 miliar. 40 sampai 50 miliar. Iya. Banyak juga Pak ya? Iya. Iya. Waduh, mulai panas nih Pak. Nah tapi itu berarti Pak ya, artinya di Dishub, Pemkot Samarinda mulai Dishub sudah melakukan upaya-upaya gitu Pak ya. Baik itu kantung parkir, kemudian pencegah kemacetan tadi Pak ya, melalui BRT dan parkir dan seterusnya. Mungkin ini kalau mungkin ya barangkali Pak ya, belum pernah ada warga Samarinda yang bilang terima kasih. Saya mewakili warga Samarinda, terima kasih Pak. Terima kasih karena gini, saya kan juga kita juga keluar kota lah Pak ya. Kita keluar kota, yang satu kota di Kalimantan, juga beberapa kota di Jawa gitu. Memang kalau dibilang nih Samarinda masih kacau lah ya, lalu lintasnya. Tapi setidak-tidaknya masih aman lah Pak. Masih aman gitu. Tingkat kecelakaan juga nggak separah daerah-daerah lain gitu. Nah itu kan pasti juga ada salah satu kontribusi dari kerja-kerja teman-teman di Dinas Perhubungan. Bisa kali. Ya Pak, terima kasih sekali lagi Pak Kepala Dinas, Pak Kabid, Pak Manalo, terima kasih sudah datang ke sini dan udah mau menjelaskan. Mudah-mudahan ya bubuanmu yang udah denger tadi nih, jangan lagi mencuri lagi. Dan soal parkir tadi Pak ya, soal parkir dan parkiran tunai tadi mudah-mudahan bisa disegera di bubuanmu. Kalau yang belum tahu ya, cepet-cepet cari e-money dan seterusnya, biar kalau ke mall nggak kelihatan norak. Kelihatan nih kalau mau bayar ngeluarin uang 2.000-an, nah norak berarti bubuanmu ya. Gue bilang norak bubuanmu kalau masih bayar pakai uang cash ya. Sekali lagi teman-teman juga terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada hal-hal yang menyinggung perasaan kalian, itu aku sengaja. Enggak ya, bercanda ya. Baca berita-berita terbaru dan terupdate lainnya, misalnya ada kegiatan hari ini soal penertiban dan lain sebagainya ya, informasi terbaru dari Dishub, dari pemerintah kota, itu ada semuanya di Koran Kaltim yang terbit setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Teman-teman juga bisa baca di online kami www.korankaltim.com, seputarfakta.com dan pusaranmedia.com. Instagram juga ada, bisa dicek di sana informasi terbaru lainnya. Dan terima kasih sudah menonton. Nama saya Ruji, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korkal Siniar. Terima kasih banyak. Mana semua suara bisa